Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema renungan kita pada hari ini ialah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Renungan kita tertulis dalam Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat ini mungkin sudah sering kita dengar di radio atau di lagu-lagu rohani, atau mungkin saja ini adalah lagu favorit kita yang menonton atau mendengarkan video saya. Saya juga seperti itu, saya sangat menyukai lagu ini. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan membahas Mazmur 34 ayat 9 ini. Ayat bacaan Alkitab kita hari ini yaitu berbicara tentang mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Ya, memang sejak kecil, sejak saya juga masih sekolah, saya juga selalu diajarkan bahwa Tuhan itu baik dan sungguh amat baik. Tetapi, pernahkah kita berada dalam suatu kondisi di dalam hidup kita, atau kita mengalami dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu baik? Ya, Tuhan itu memang sungguh baik dan sangat baik bagi kita. Seorang hamba Tuhan pernah berkata seperti ini, jika kita belum sungguh-sungguh mengiring Tuhan, pasti kita tidak akan pernah merasakan kebaikan Tuhan. Tetapi semakin kita sungguh-sungguh dan mengiring Tuhan, kita akan semakin merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya. Bahkan kita dapat melihat kebaikan Tuhan dalam hal-hal yang paling sederhana pun. Logika sederhana, ketika kita bangun, apakah kita sudah mengucap syukur karena kita masih melihat sinar matahari di pagi hari dan dapat menghirup udara yang segar di pagi hari, dan mungkin masih melihat saudara-saudara atau keluarga kita berada di samping kita? Bukankah itu suatu kebaikan dari Tuhan? Tuhan telah memberikan kehidupan bagi kita. Namun, ketika kita belum mampu bersyukur atas segala sederhana yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, mungkinkah kita disebut dan mampu mengatakan bahwa Tuhan itu baik, sementara kita belum mampu untuk bersyukur? Begitu pula dengan Daud. Mazmur ini dituliskan oleh Daud sendiri ketika ia sebelum menjadi raja atas Israel atau berada dalam situasi yang baik dan tenang. Melainkan saat itu ia melarikan diri dari kerajaan Saul yang berusaha untuk membunuhnya. Tragisnya lagi, saat lari ke daerah Filistin, Raja Filistin mengenali dia sebagai pahlawan Israel yang telah membinasakan banyak perwira-perwira Filistin, sehingga raja itu pun berniat membunuhnya juga. Daud benar-benar dalam keadaan terjepit. Namun, Daud terus mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan mengingat akan kebaikannya, sehingga ia tetap bisa memuji-muji Tuhan. Ia sangat percaya kepada Tuhan, yang disembahnya adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan menolong saat ia berhadapan dengan singa atau beruang yang berusaha untuk menerkam kawanan domba yang digembalakannya, kalau dulu Tuhan turut campur tangan saat ia berperang melawan musuh dan memberinya kemenangan, maka Tuhan yang sama pasti akan meluputkan dia dari pergumulan berat ini. Karena itu, dalam keadaan yang seakan tiada harapan, Daud selalu mengingat betapa baiknya Tuhan itu dan berusaha untuk mengecap segala kebaikannya. Kata kecaplah dalam bahasa Ibrani disebut ta'am, artinya merasakan. Sedangkan lihatlah bahasa Ibraninya ra'ah, yang artinya memperhatikan atau memeriksa. Yang perlu dirasakan dan diperhatikan adalah kebaikan Tuhan. Akhirnya Daud pun dapat berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satu apapun.
Sama halnya dengan kita. Ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, kita dapat merasakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, kita akan memahami bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Sehingga kita bisa kuat, kita bisa tegak berdiri sekalipun menghadapi terpaan badai. Oleh karena itu, janganlah kita hanya memandang kepada besarnya suatu masalah. Jangan terpaku pada kesulitan yang kita hadapi. Tetapi mari kita pandang Tuhan yang tak pernah melepaskan tangannya untuk menopang kita. Kemudian, mencari Tuhan bukan berarti mencari gereja yang sesuai dengan selera kita. Jika itu yang diperbuat, bukan Tuhan yang dimuliakan, tetapi kita hanya mengejar kesenangan pribadi. Kita tidak bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Selamanya saudara menjadi bayi rohani, kita akan menjadi bayi rohani, hanya suka makanan lembek dan tidak makanan keras. Dalam persekutuan yang benar, kita didisiplinkan oleh firman Allah dan gereja bertanggung jawab mendisiplinkan anggotanya. Jika saudara sudah taat, maka saudara telah hidup dalam disiplin rohani yang benar. Kedisiplinan memperkaya hidup beriman dan menguatkan persekutuan. Kasih Tuhan itu hebat dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Pertanyaan untuk kita, jadi sudahkah kita mengecap dan melihat kebaikan Tuhan? Atau apakah kita belum mengecap dan melihat kebaikan Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih, kita berusaha dan harus mampu menyenangkan Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan dan mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Kita harus mengingat bahwa janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, dan kita harus yakin bahwa Tuhan pasti akan menggenapi apa yang dijanjikannya, asal kita mau membayar harga untuk hidup berkenan dan setia di hadapan Tuhan. Seperti Mazmur 34 ayat 9 mengatakan, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Amin.